Hendaknya doa itu tidak bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 8 Maret, Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur karena Engkau berkenan menyuburkan hidup kami dengan rahmat pengampunan. Semoga dengan menjaga kesucian diri melalui laku tapa, jiwa kami dikuatkan untuk merindukan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, seperti kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalah orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah melihat dan mengalami orang yang berdoa sangat panjang, sampai-sampai kita menjadi bosan. Kita mungkin juga pernah melakukannya. Lewat sabda Tuhan hari ini, Tuhan berpesan kepada kita agar hendaknya doa itu tidak bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah sangat mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup kita itu. Ia ingin agar keyakinan ini harus ada dalam diri kita, agar kita tidak seperti orang munafik dalam doa kita. Yesus mau pertama-tama kita menumbuhkan kepercayaan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu mencintai kita dan Ia menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam berdoa, hal pertama yang harus kita ungkapkan adalah rasa syukur kita
karena kita punya Tuhan Allah yang memperhatikan umat-Nya. Dan lebih daripada itu, kesiapan hati kita menjadi hal yang utama ketika kita berdoa. Doa-doa kita hendaknya mengalir dari hati yang tulus dan jujur, karena Allah selalu memperhatikan orang yang dengan tulus datang kepadanya. Jika kita berdoa, jangan hanya berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, tetapi kita diajak untuk berdoa dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari. Adalah doa-doa yang harus kita lakukan sebagai ungkapan iman kita. Doa adalah saat di mana kita bicara, komunikasi dengan Tuhan, di mana kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, jika kita berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Berbicaralah kepada Tuhan dan dengarkan Tuhan dalam keheningan. Karena pasti Tuhan akan berkata kepada kita, Tuhan akan bersabda kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-Nya. Yesus menghendaki agar para murid sungguh menyadari bahwa di dalam kedalaman diri dan jiwa, kita ingin dekat dengan Tuhan. Jiwa butuh memuliakan nama Allah, nama Bapa Tuhan kita. Bapa di surga tahu jika kita membutuhkan rezeki secukupnya, dan bahwa kedamaian hanya diperoleh dengan mengampuni orang lain, bukan dengan membalas kesalahan orang lain. Bapa kita tahu betapa beratnya perjuangan kita umat manusia ini menghadapi godaan-godaan dan menjadi hamba kejahatan. Namun Bapa menghormati kebebasan manusiawi kita. Apakah ia mau menyandarkan diri atau mau mengandalkan Allah Bapa? Saudari-saudaraku yang terkasih, pada masa tobat ini, pada masa prapaskah ini, baiklah kita mengakui dosa-dosa kita. Bapa tahu bahwa kita membutuhkan pengampunannya. Kita tidak pernah menemukan rasa aman yang sebenarnya dengan menyembunyikan kesalahan. Maka mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mohon pengampunan atas dosa-dosa kita, dan kita berubah menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih baik lagi, menjadi murid-murid-Nya yang sejati.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.